Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Disyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita segala macam nikmat, ya, berbagai nikmat yang insyaallah kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sedikit akan saya bahas tentang sabar, ya. Sabar mudah diucap tapi pengamalannya cukup lumayan sulit, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar itu diperintahkan di dalam din Islam, ya. Di dalam agama Islam, ya. Jadi hukumnya wajib, ya. Dan ini harus diamalkan, betul-betul diamalkan oleh umat Islam dalam perjuangan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia yang sementara ini hingga kelak di akhirat kelak, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sifat sabar akan ada pada pribadi kita masing-masing hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah sabar tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an, ya. Di antaranya surat Al-Anfal, ya. Itu dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wasbiru innallaha ma'as sabirin, ya. Artinya bersabarlah kamu dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, ya. Kita disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah beserta orang-orang yang sabar, ya. Dan juga ada di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Ali Imran, ya, ayat 200, ini tentang perintah sabar juga, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu Allah perintahkan, ya, supaya kita ini berbuat sabar. Disuruh sabar, menahan apapun kita harus bersabar. Dalam berbuat apapun kita harus bersabar, ya. Insya Allah tadi dikatakan dengan sabar insya Allah kemudahan-kemudahan insya Allah akan dapat kita peroleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan sabar ini beberapa hal yang harus diperhatikan supaya sifat tersebut benar-benar dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya kita harus membiasakan, ya. Membiasakan untuk berlatih akan hal-hal di antaranya mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, sehingga pekerjaan tersebut dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Jadi keterkaitan dengan bekerja, kita harus niatkan dengan yang baik. Innama a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Kegiatan apapun, mari kita sama-sama kita niatkan dengan ikhlas, dengan sabar. Insya Allah, kalau kita bekerja sesuai dengan koridor, sesuai dengan agama yang ada, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, insya Allah, ya, perolehan hasilnya juga insya Allah akan baik. Berbeda kalau kita tergesa-gesa, ya. Kalau pekerjaan itu biasanya dilakukan dengan tergesa-gesa, ada beberapa hal, ya, bisa jadi mengakibatkan tidak baik. Karena itu mengikuti hawa nafsu setan.
Ya memang ada pekerjaan yang disuruh mensegerakan, ada, tetapi kalau bisa ya pekerjaan tersebut memang kalau segerakan ya disegerakan. Jadi antaranya yaitu masalah ada tamu. Apabila kita kedatangan tamu itu sebaiknya ya sesegera mungkin ya, kita temui, kemudian kita tentunya dengan ramah ya, dengan ramah, senyum ya. Setelah ditemui dengan sabar, senyum, apa perlunya ya ditanya ya. Dan keterkaitan dengan penghormatan tamu itu bahkan sampai ukuran dalam Islam itu 3 hari kalau tamu-tamu yang istimewa ya. Ya kalau tamu-tamu biasa mungkin ya apa perlunya kalau memang sudah selesai ya ulang ya, tentunya tamu tersebut kita terima dengan penuh keikhlasan dan kesabaran ya. Jadi perbuatan apapun kalau didasari dengan sabar, dengan ikhlas, insya Allah ya, hasilnya akan berbeda dengan perbuatan yang terburu-buru ya. Nah, tadi dikatakan yang istilahnya itu disegerakan itu diantaranya menerima tamu. Kalau memang ada tamu, kemudian membayar hutang kalau memang punya hutang dan sudah ada ya untuk membayar hutang tersebut. Kalau memang sudah ada ya namanya hutang ya wajib untuk ya menyaur ya. Tentunya harus kita segerakan ya. Jangan justru sudah ada tetapi kita tunda. Ini kebiasaan menunda sesuatu perbuatan akan merepotkan diri sendiri ya. Bahkan bisa jadi merugikan diri sendiri. Ya namanya hutang setiap saat, setiap detik, setiap waktu akan kepikiran ya. Tapi kalau sudah kita bayar karena memang sudah ada yang untuk membayar ya kita bayar ya. Alangkah baiknya kita bayar. Nah tadi dikatakan juga bisa yang disegerakan ya, di samping menerima tamu, kemudian membayar hutang dan juga pengurusan jenazah itu memang harus disegerakan. Kalau memang segala sesuatunya sudah siap ya apa salahnya ya. Begitu juga kalau memang sudah waktunya sholat ya, itu juga kalau bisa disegerakan, jangan sampai ditunda-tunda karena akibatnya tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping mengerjakan suatu pekerjaan yang penuh dengan kesabaran, kita juga disuruh membiasakan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan nilai pribadi kita ya. Jadi hindarkan semua perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan nilai pribadi kita ya. Yang jelas perbuatan tersebut insya Allah bertentangan dengan agama, bertentangan dengan etika ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga kita harus mencoba lapang dada ya, segala keadaan dihadapinya dengan tabah, dengan ulet dan tidak mengenal istilah putus asa. Tidak boleh putus asa ya. Semua harus dihadapi dengan lapang dada ya, dengan segala keadaan yang ada. Dan tentunya dengan pertolongan memohon kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan penuh sabar dan sholat. Insya Allah segala permasalahan ya nanti akan berjalan dengan baik atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita lapang dada ya, itu juga perlu adanya percaya diri ya. Percaya kepada diri sendiri ya, berdiri di atas kaki diri sendiri ya. Seraya memohon kepada Allah akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan memelihara diri dari segala perbuatan yang dapat merendahkan diri. Tentunya hal ini dimaksudkan supaya pribadi kita tetap mulia, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang hina, yang tidak baik. Ya tentunya hindari sifat prasangka yang tidak baik. Ya. Suudzon harus kita jauhi dan kita rubah menjadi husnudzon. Ya. Prasangka yang tidak baik kita tinggalkan, kita rubah dengan prasangka yang baik. Ya ini melalui proses, ya, melalui proses. Dan kaitannya dengan sabar ini, kalau kita betul-betul beriman dan bertakwa, hendaknya berkata dengan benar atau diam. Ya, kita hendaknya berkata dengan benar atau diam. Itulah beberapa hal yang bisa membuat kita sabar. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang betul-betul sabar. Ya, karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.